Ini 18 Juli 2024 kembali dengan Euro USD. Hari ini kenapa saya bahas Euro USD? Karena ada newsnya yang cukup signifikan ya. 19.15 ECB interest rate decision. Ini menarik, kenapa? Karena ECB interest rate decision di bulan Juli ini most probably akan dipertahankan ya. Jadi tetap di 4.25. Kalau misalnya kita ngelihat dari central bank rates, jarak dari Federal Reserve dengan ECB itu lumayan signifikan, 1.25 ya untuk interest rate-nya. Federal Reserve itu 5.5, sedangkan ECB itu 4.25. Jadi mempertahankan suku bunga itu umumnya akan berdampak negatif kalau misalnya kita sandingkan dengan Euro USD. Coba kita cek berdasarkan data historisnya ya. Di sini sih, kalau ini saya masih ngomongin fundamental dulu ya teman-teman. Nanti setelah itu saya akan ngomongin basically secara teknikalnya. Kalau misalnya kita ngomongin di time frame yang lebih besar atau time frame yang lebih kecil, itu sebenarnya nggak gitu pengaruh banget sih. So kita ngeliat ya, mereka bulan ini, Juni kemarin, 6 Juni mereka mempertahankan suku bunganya. Menurunkan suku bunganya, 450, 425. Means ini bad news, maka harusnya Euro USD drop ya, Juni 6. Sekarang kita bandingkan sama Juni 6 di sini. Juni 6 di ini, Juni 6. Ini adalah ketika pengumuman suku bunga. Harusnya kan dia menurunkan suku bunga, artinya dropping ya. Drop kencang, dan semenjak saat itu ini dari highest-nya dia itu ada di 1.090. Ini dia lowest-nya di bawah sini 1.06. Jadi around 300 pips dia running dropping dengan sangat amat kuat ya. Kalau kita bandingkan dengan ketika dia nggak ngerubah apapun di bulan April 11 nih ya, April 11 2024, dia tetap mempertahankan 4.5 terus. Kita bisa bandingin ya, April 11. Kita balik ke April. April di mana harusnya April? Nah, di sini April 11 mempertahankan means dropping. Jadi, apa yang bisa kita perhatikan ya sama. Kalau misalnya ini interest rate decision-nya dipertahankan, potensial dia dropping itu jauh lebih besar dibanding dia melanjutkan penguatannya. Jadi ini kan bentuk base ya sekarang teman-teman. Teman-teman lihat di sini, paling atas nih highest-nya 1.094 dan below-nya ada di 1.092. Jadi ini sebenarnya jaraknya 20 pips. 92, 93, 94, ini sampai 95 lah saya buletin ya, berarti 30 pips. 95, 94, 93, 92. Bolak-balik aja di sini pembentukan base-nya. Saya nggak tahu apakah nanti di London Session dia akan ada pergerakan yang signifikan karena kan market Eropa buka. Tetapi seandainya dia masih membentuk base lama di sini, maka potensial kita bisa masuk untuk entry sell jika datanya nanti adalah mempertahankan atau bahkan jika menurunkan, itu terbuka lebar. Ya, terbuka lebar untuk entry sell. Dan patokan saya secara teknikal adalah ya selain memang datanya nanti dipertahankan, neutral, atau mungkin diturunkan, ya dia juga perlu breakout this level ya, 1.092. Kalau teman-teman mau entry lebih dulu ya bisa-bisa aja. Dan di sini kan ada base ya. Teman-teman lihat di sini ada order block yang mungkin bisa mempertahankan pergerakan. If dia drop dari sini, dia akan lama lagi pembentukannya baru di order block ini sebelum nanti dia melanjutkan penurunannya. Only if by the data yang kita sebutkan tadi. Dan ingat ya, ini data rilisnya nanti jam 19.15. Teman-teman ya perhatikan aja ketika datanya rilis. Jangan sampai nanti teman-teman ngira, oh ini pasti ditahan lah. Tiba-tiba waktu teman-teman nggak tahu, datanya bukan dari 425 ke 400, melainkan 425 ke 4.5. Artinya dinaikkan suku bunganya ECB. Jadi teman-teman bisa ganti pandangan untuk melakukan buying position di Euro USD. Cuman untuk sejauh ini menurut saya 60-70% itu keyakinan masih pada selling position ya. Masih pada selling position. If we check by H4, ini sebenarnya juga sama ya, dia membentuk base di sini dan di daily juga sama. Jadi it's a good thing kalau misalnya kita mau ambil untuk selling position. Dan ini kita kemarin sudah nge-buy profit lumayan signifikan. Ini kita ambil dari zone tipisnya aja. Selama dia nggak breakout 1085 ini dan dia hanya makan di atas 1086, 1085, lalu dia lanjut lagi naik atas dan sekarang ada di 1093. Tadi hit sampai 1095, which is kita sudah secure lumayan besar di sini. Dan ini Euro USD, teman-teman perhatikan pergerakannya nanti di jam 19.15 ya. So jangan sampai terlewat, teman-teman bisa fokuskan juga selain trade di XAUSD untuk Euro USD-nya.